Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan spreadsheet dalam implementasi SIM di perusahaan. Nah, di sini kita akan menggunakan Microsoft Excel sebagai media spreadsheet. Lalu, Microsoft Excel ini digunakan untuk membuat lembar kerja secara sederhana dan juga mempelajari format-format nilai di dalam Excel worksheet. Nah, ini merupakan tampilan dari worksheet dari Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini merupakan salah satu aplikasi bisnis yang paling sering digunakan untuk melakukan perhitungan dan juga logika berdasarkan kondisi yang mungkin sulit untuk dilakukan manajer secara cepat dan juga tanpa kesalahan. Maka dari itu, Microsoft Excel ini sangat membantu manajer dalam mengambil keputusan. Nah, kali ini kita akan membuat faktur dan juga lembar diskon. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui dasar-dasar dari spreadsheet dulu. Yang pertama kita harus membuka spreadsheet atau Microsoft Excel yang ada di komputer kita. Setelah itu akan muncul tampilan worksheet seperti yang pada PPT yang telah disajikan. Lalu kita harus menghapus sheet yang tidak diperlukan. Karena di sini kita hanya memerlukan 2 sheet saja, yaitu adalah lembar diskon dan juga lembar faktur. Maka dari itu sheet 3 harus kita hapus dengan cara klik kanan, lalu pencet delete, klik delete, dan setelah itu kita harus merename sheet-sheet yang kita gunakan dengan cara klik kanan lalu rename. Nah, namanya akan kita namai dengan invoice dan juga diskon. Setelah itu kita akan membuat data diskon, karena ini merupakan poin penting yang sangat dibutuhkan dalam link dari sheet diskon ke sheet invoice. Nah, pada sheet diskon kita harus memasukkan data-data yang kita butuhkan, seperti yang telah disajikan di gambar. Lalu jangan lupa untuk mencantumkan nilai mata uang, satuan mata uang di setiap jumlah, seperti pada amount, ini pada sel A3 dan A4 kita blok, lalu klik kanan, setelah itu pilih format cells, lalu pada bagian number pada bagian kategorinya, kita pilih accounting dan juga simbolnya pilih rupiah ataupun desimal terserah. Lalu jangan lupa untuk menambahkan decimal place sebesar 2 di belakang koma. Lalu tidak lupa kita membuat lembar data faktur, karena lembar data diskon sudah selesai, kita beralih ke lembar data faktur. Nah, pada lembar data faktur ini kita membutuhkan beberapa kolom yang digunakan. Nah, tapi supaya tampilannya menjadi lebih rajin dan juga menarik, kita membutuhkan ukuran yang sama agar tulisan yang disajikan itu tidak melebihi kotak yang sudah kita ukur. Maka dari itu kita memerlukan kolom width dengan cara klik kanan, dengan cara klik header dari A sampai G, lalu klik kanan, lalu kolom width, dan ukurannya terserah bebas, dan ini saya memilih 13. Setelah itu, kita memasukkan data-data yang telah disajikan. Nah, untuk diskon, ini jumlahnya berapa, itu telah disajikan pada lembar sheet diskon. Nah, tidak lupa kita harus memasukkan rumus perumpamaan atau if atau jika. Dan ini rumus ini harus diketik di kolom di sel D4. Setelah itu kita bisa copy paste ke sel di bawahnya, nanti akan menyesuaikan. Lalu ada extended price, ini berasal dari unit price dikali dengan diskon dikali dengan unitnya. Nanti ketemu, setelah itu dijumlah. Nah, di sini ada amount due. Amount due ini merupakan tenggat waktu pembayaran. Jadi ketika kita membayar pada hari H, pada deadline tanggal 3 bulan 12 2020, atau bisa diketik sama dengan now. Nah, ini kita membayar sesuai dengan nominal yang ada di faktur. Tapi jika kita membayarkan selama 30 hari dari tanggal faktur, maka pembayarannya akan berubah menjadi lebih tinggi sebesar 101%. Jika membayar lebih dari 60 hari dari tanggal faktur, maka akan lebih besar sebesar 102%. Lalu jangan lupa untuk menyimpan atau save data kita pada folder yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kasus kedua itu adalah kita membuat spreadsheet dengan penyimpanan data. Nah, spreadsheet dengan penyimpanan data ini dengan cara mengklik mouse. Nah, kenapa ini itu sangat berguna? Karena memudahkan penyimpanan data yang banyak dan juga rumit. Lalu juga mengurangi kesalahan entry data. Sehingga ini bisa meningkatkan kualitas dan kecepatan penyimpanan data dari pengguna. Nah, jenis-jenis dari spreadsheet dengan penyimpanan data itu adalah dengan membuat menu drop down. Habis itu ada membuat tombol radio dan juga membuat kotak cek. Nah, ini contohnya adalah Terra Traveler Minifund. Jadi itu terdapat pembeli yang ingin menyewa atau membeli minifund ini sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan dengan menggunakan data drop down. Habis itu ada
tombol radio dan juga kotak cek. Nah, nanti dari ketiga cara ini nanti datanya akan tersimpan. Nah, langkah pertama yaitu adalah kita membuat lembar data seperti pada kasus sebelumnya, dan juga kita menghapus sheet-sheet yang tidak kita butuhkan. Lalu menamainya menjadi option dan juga car. Nah, di sini kita membuat lembar data pilihan terlebih dahulu atau sheet option. Nah, di sini kita mencantumkan warna-warna, lalu ada penggunaan transmisinya mau manual atau otomatis, dan juga ada tambahan band seperti itu. Dan tidak lupa bahwa nanti pada pemesanan metallic red nanti akan ada tambahan biaya sebesar $250. Nah, tidak lupa seperti tadi, yaitu kita harus mencantumkan nilai mata uang dengan cara memblok, lalu klik kanan format cell, dan juga pilih accounting dan simbolnya dolar ataupun rupiah. Nah, karena kita ingin membuat drop down, habis itu tombol radio dan lain-lain, kita harus memunculkan menu developer pada Excel karena page-nya tersembunyi belum muncul. Dengan cara kita klik file lalu info, setelah itu kita pilih developer, nanti akan kita centang developernya lalu oke, nanti developernya akan muncul di menu. Nah, setelah itu yang pertama kita harus membuat combo box terlebih dahulu. Nah, jadi pada sheet car nanti kita cantumkan data seperti yang ada pada gambar. Lalu setelah itu kita membuat combo box di sebelah kolom color. Nah, ini dengan cara mengklik developer, setelah itu insert, pilih tombol combo box. Nah, jangan lupa untuk mengklik property. Setelah digambar, nanti kita mengklik property dan input datanya sesuai dengan yang ada di gambar. Nah, untuk membuat tombol radio juga sama, tombol radio diletakkan di sebelah kolom transmisi. Nah, ini caranya juga sama dengan mengklik developer, setelah itu insert, pilih gambar tombol radio, setelah itu kita gambar dan kita ubah namanya menjadi manual, lalu gambar lagi kita ubah namanya menjadi automatic. Nah, setelah itu mengklik properties dengan cara mengklik properties, dan juga jangan lupa untuk klik control, lalu uncheck, dan juga isi cell link seperti yang telah disajikan pada gambar. Nah, untuk special tires, nah ini menggunakan tombol checklist. Nah, ini caranya juga sama, tapi pada propertiesnya kita gunakan check, dan juga cell linknya juga berbeda, mohon diperhatikan. Nah, selanjutnya kita menginput nilai. Nah, base price-nya ini sudah ditentukan dari traveler, ini sebesar $27790. Nah, untuk color-nya, karena tadi metallic red itu adanya tambahan, maka kita juga harus menggunakan fungsi if. Nah, kalau menggunakan metallic red, itu kita ada tambahan denda sebesar 250, tapi jika tidak akan sebesar 0. Lalu ada transmisi. Nah, transmisinya ini nanti kita pilih yang mana. Seperti itu, nanti special tires juga sama menggunakan fungsi if. Setelah itu, kita menghitung pembayaran bulanan dengan rumus sama dengan PMT. Nah, ini seperti yang telah disajikan dengan membagi annual interest report dibagi dengan 12, yaitu selama 1 tahun. Lalu ada F2, yaitu dengan months of loan, dan juga ada total dari cost-nya berapa. Lalu dijumlah. Setelah itu kita akan menampilkan laba yang dihasilkan dengan cara view. Setelah itu kita klik makro, habis itu record makro. Lalu kita mengklik cell A10. Oh, maaf, kita namakan dulu makroname-nya dengan show. Habis itu oke, lalu klik A10. Klik A10, setelah itu kita sama dengan A8 kali 10%. Nanti ketemu, lalu kita stop record. Setelah itu, kita membuat hide makro dengan cara yang sama. Namun makroname-nya dinamakan dengan hide. Oke, dan nanti setelah itu kita hapus, kita delete. Nanti habis itu stop makro. Nah, kita membuatnya juga sama dengan membuat tombolnya itu dengan insert, lalu tombol button. Setelah itu kita gambar, nanti jika ingin kita show profit, kita klik show. Jika hide, kita klik hide. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk menyimpan data yang telah disajikan. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.